Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saya di sini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kerucut pengalaman Edgar. Sebelum saya menjabarkan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Makfiarul Intang Ayuni dari Kampus Institut Agama Islam Syarifuddin, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2C. Dan di sini saya memenuhi tugas ujian. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Kerucut pengalaman atau Cone of Experience pertama kali diperkenalkan oleh Edgar Dale pada tahun 1946 dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Methods in Teaching tentang metode audiovisual dalam pengajaran, dan kemudian ia Nah, terus bagaimana sih bentuk dari kerucut pengalaman menurut Edgar Dale itu? Lanjut kita pembahasan selanjutnya. Oke, di sini kita bisa lihat bentuk atau wujud kerucut pengalaman menurut Edgar Dale. Nah, di sini ada 10 pembagian dari yang paling konkret atau yang paling bawah sampai yang paling abstrak atau yang paling atas. Nah, yang pertama yaitu mengerjakan hal yang nyata. Si pelaku atau yang mengerjakan ini memiliki daya ingat atau pemahaman sekitar 90% dari apa yang dikerjakan. Dan yang kedua yaitu simulasi atau melakukan simulasi. Si pelaku, si yang melakukan simulasi ini kira-kira memiliki daya ingat atau pemahaman sekitar 90% juga, sama dengan yang ke-1, yang pertama tadi. Dan yang ketiga yaitu bermain peran, atau biasanya kita menyebutnya dengan drama. Nah, di sini si pelaku yang bermain drama ini kira-kira memiliki daya ingat atau pemahaman sekitar 90% juga, sama dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu menyajikan atau presentasi. Nah, si penyaji menyampaikan penyajiannya itu sekitar kira-kira memiliki daya ingat atau pemahaman sekitar 70%. Nah, untuk yang selanjutnya yang kelima yaitu terlibat dalam diskusi. Nah, si pelaku yang terlibat dalam diskusi ini kira-kira memiliki pemahaman atau daya ingat sekitar 50% dari materi yang dibahas itu. Yang selanjutnya yaitu lihat demonstrasi. Lihat demonstrasi itu atau kita sebagai audiens atau kita yang melihat presentasi, sebuah presentasi. Nah, kita sebagai audiens kira-kira memiliki daya ingat dan pemahaman sekitar 30% dari materi yang disampaikan. Yang selanjutnya yaitu melihat video atau film. Nah, di sini kira-kira si melihat video, si pelaku ini kira-kira melihat atau daya ingat melihat video ini memiliki daya ingat atau pemahaman sekitar 30%. Nah, selanjutnya yaitu melihat atau melihat diagram atau gambar ya. Di sini kira-kira yang melihat ini si pelaku ini kira-kira memiliki daya ingat atau memiliki pemahaman sekitar 30% juga, sama dengan melihat demonstrasi dan lihat video atau film. Nah, yang kesembilan yaitu mendengarkan atau kita mendengarkan sebuah audio. Nah, di sini kita sebagai yang mendengarkan si pelaku kira-kira memiliki daya ingat
atau memiliki pemahaman sekitar 20% dari materi yang telah disampaikan. Yang terakhir yaitu membaca. Nah, memang yang saya lihat di sini atau saya meneliti memang membaca ini kurang diminati oleh sebagian orang sebesar apa atau sebagian banyak memang kurang diminati oleh semua orang. Tapi memang itu cuma sebagian, tapi sebagian kecil juga ada yang menyukainya. Nah, di sini yang si pelaku yang membaca ini kira-kira memiliki daya ingat atau pemahaman dari apa yang dibaca sekitar 10%. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dari kerucut pengalaman tersebut? Nah, di sini kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kerucut pengalaman Edgerdale ini menunjukkan bahwa pengalaman yang diperoleh dalam menggunakan media dari yang paling konkret atau yang paling bawah sendiri itu hingga paling yang abstrak atau yang bagian paling atas. Awalnya, pada tahun 1946, Edgerdale menyebutkan kategori pengalaman sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengalaman secara langsung, atau pengalaman atau kerja nyata, atau pengalaman yang disengaja. Yang kedua yaitu pengalaman dibuat-buat atau bisa kita sebut sebagai simulasi. Yang ketiga yaitu partisipasi dramatis atau bisa kita sebut sebagai drama ya. Yang keempat yaitu demonstrasi. Demonstrasi yaitu kita sebagai penyaji atau kita sebagai yang mempresentasikan suatu materi. Yang kelima yaitu kunjungan lapangan. Yang keenam pameran. Yang ketujuh gambar bergerak. Kedelapan rekaman radio, gambar diam, atau bisa kita sebut sebagai audio dengan visual gambar. Yang ke-9 yaitu simbol visual. Yang ke-10 yaitu simbol verbal atau bisa kita sebut sebagai membaca, yaitu membaca buku atau sebuah di artikel atau apapun itu, yang penting kita membaca sesuatu materi. Edgerdale berkeyakinan bahwa simbol-simbol dan ide-ide yang bersifat abstrak hanya dapat dipahami dengan lebih mudah dan dipertahankan oleh peserta didik. Manakala pengalaman-pengalaman ini dibangun atas dasar pengalaman konkret, kayak paling bawah sendiri yang tadi itu. Kemampuan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan alat indera yang dimilikinya. Edgerdale yang terkenal dengan kerucut pengalamannya itu mengemukakan bahwa pengalaman belajar seseorang 75% diperoleh melalui indera penglihatan, 13% melalui indera pendengaran, dan melalui indera lainnya sekitar 12%. Teori kerucut pengalaman dari Edgerdale ini mengemukakan bahwa 75% melalui indera penglihatan, maka akan sangat membantu dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang dikemukakan oleh guru atau yang disampaikan oleh guru. Melalui pemilihan pembelajaran dengan video conference dapat dijadikan sebagai salah satu penguat untuk membantu peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Pengalaman melalui simbol verbal merupakan pengalaman sifatnya paling abstrak atau yang paling bawah sendiri tadi itu. Siswa memperoleh pengalaman hanya melalui bahasa tertulis. Peserta didik memiliki kemampuan mengingat sebesar 30% jika diberikan melalui pembelajaran yang berupa video atau film. Oke, mari kita bahas satu persatu isi dari kerucut pengalaman menurut Edgerdale. Tadi saya sudah menjelaskan secara ringkas saja, secara singkat. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali kerucut pengalaman menurut Edgerdale secara terperinci. Mari kita bahas. Oke, yang pertama yaitu mengerjakan hal secara nyata. Dasar dari pengalaman kerucut Edgerdale ini adalah merupakan penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Ibarat ini seperti fondasi dari kerucut pengalaman ini, di mana dalam hal ini masih sangat konkret atau paling dasar yang paling bawah sendiri tadi itu. Nah, dalam tahap ini
Pembelajaran dilakukan secara memegang, melihat, merasakan, atau mencium secara langsung pada materi pelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Seperti halnya anak di taman kanak-kanak masih kecil dalam melakukan praktek menyiram bunga. Dan di sini anak belajar dengan memegang secara langsung dan kemudian menyiramkan kepada bunga. Padahalnya saya dulu pernah praktek membuat telur asin. Nah, kalau saya hanya memahami secara materi saja tidak bisa, maka diperlukan mengerjakan hal secara nyata. Maka saya waktu itu juga mengerjakan bagaimana cara melumasi telur itu dengan lumpur yang sudah diberi yang sudah diberi garam atau apapun itu yang bisa mengasinkan telur itu, telur bebek. Lalu kita bagaimana cara mengungkapnya itu bagaimana. Nah, di sini mengerjakan hal secara nyata sangat diperlukan. Dan peserta didik bisa menyerap materi atau memiliki daya ingat yang sudah diperkerjakan tadi sekiranya 90% apa yang telah dikerjakan. Nah, yang kedua yakni pengalaman simulasi atau tiruan. Dari kerucut ini sudah mulai mengurangi tingkat kekonkretannya. Dalam tahap ini, si pembelajar tidak hanya belajar dengan memegang, mencium, atau merasakan, tetapi sudah mulai aktif dalam berpikir. Contohnya seperti seorang belajar yang diinstruksikan membuat bangunan atau gedung. Di sini, belajar tidak membuat gedung sebenarnya, melainkan gedung dalam artian suatu model atau miniatur dari gedung yang sebenarnya. Nah, dengan adanya pengalaman simulasi ini, si belajar bisa menyerap materi sekitar 90% atas materi yang telah diajarkan atau kerja yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga yakni bermain peran atau drama. Kita tidak mungkin mengalami langsung pengalaman yang sudah lalu atau sudah masa lalu. Contohnya seperti pelajaran sejarah. Apa kita bisa mengalami langsung sejarah itu atau mengulangi kembali ke masa sekarang? Tentu tidak. Maka dari itu, drama berperan penting dalam hal ini. Sejarah yang kita pelajari bisa kita jadikan drama untuk pembelajaran. Mengapa drama? Karena dengan drama si belajar dapat menjadi semakin merasakan langsung materi yang dipelajarkan. Jika kita membagi dua bagian ini, maka bagian akan terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi dan observasi. Partisipasi yakni bentuk aktif secara langsung dalam suatu drama atau kita melakukan drama tersebut. Sedangkan observasi merupakan pengamatan atau kita sebagai audiens yang melakukan pengamatan terhadap drama tersebut. Seperti menonton atau mengamati drama tersebut. Dengan adanya pengalaman drama ini, si audiens atau si pemateri atau si yang melakukan drama ini bisa menyerap materi sekitar 90%. Sama dengan yang ke-1 dan yang kedua tadi. Yang keempat yaitu menyajikan atau presentasi. Biasanya presentasi ini bisa kita temukan dalam kampus-kampus ya. Nah, menyajikan di sini merupakan gambaran dari suatu penjelasan yang merupakan sebuah fakta atau proses. Seorang penyaji menunjukkan bagaimana suatu itu bisa terjadi. Misalnya, seperti seorang guru kimia yang menyajikan bagaimana hidrogen bisa terpisah dari oksigen dengan menggunakan elektrolisis. Atau seorang guru agama yang menyajikan tentang ilmu agama, lalu penyaji harus menyajikan bagaimana sebuah hukum itu bisa terjadi. Nah, di sini kita harus bisa menjelaskan secara detail terperinci. Dengan adanya pengalaman ini, bisa si pemateri bisa menyerap materi sekiranya 70%. Yang kelima yaitu terlibat dalam diskusi. Jika kita terlibat dalam diskusi, biasanya kita melihat kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Dalam diskusi ini, belajar mengamati secara langsung dan mencatat
apa saja kegiatan mereka. Pembelajar lebih mengandalkan pengalaman mereka dan pembelajar tidak perlu memberikan banyak komentar. Biarkan mereka berkembang sendiri dengan pemikiran atau ilmu yang mereka punyai. Tetapi, bertukar pendapat sering terjadi dalam diskusi ini. Guna apa yang dibahas menemui ujungnya. Nah, dengan adanya pengalaman diskusi ini, bisa menyerap materi sekitar 50%. Dan yang keenam ini yaitu melihat penyajian atau kita sebagai audiens, di mana kita melihat dan mendengarkan secara baik yang dijelaskan oleh penyaji. Biasanya kita sebagai audiens dipersilakan untuk bertanya atau si penyaji membuka sesi tanya jawab. Disinilah peran audiens. Jika ada hal yang dibahas penyaji kurang jelas, kita bisa bertanya. Dengan adanya pengalaman melihat penyajian ini, bisa menyerap materi sekitar 30%. Nah, yang ketujuh yaitu melihat video atau film. Biasanya di kalangan pelajar sangat menyukai metode ini, karena di dalamnya ada hal yang menarik. Nah, penggunaan media ini dalam penyajian berbagai materi pelajaran memberikan banyak keuntungan. Misalnya, dalam memperlihatkan proses pertumbuhan tanaman, kehidupan dalam berbagai kelompok masyarakat, serta kilasan peristiwa di masa lalu. Dengan media ini, kebutuhan berbagai program pendidikan dapat dipenuhi secara baik atau dengan baik. Berbagai sumber informasi yang tidak mungkin diberikan melalui media lainnya dapat disajikan melalui film atau video. Jika ada yang dipahami, alat ini dapat diputar kembali, yang memungkinkan terjadinya proses umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan upaya pengajaran. Tetapi, penyajian ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, di antaranya yakni keuntungan. Keuntungan yang dapat memberikan suasana yang lebih hidup, karena penampilannya yang menarik. Bisa diulang kembali, guna meningkatkan kepahaman peserta didik. Dan di samping itu, dapat digunakan untuk memperlihatkan suatu proses tertentu secara lebih nyata. Seperti halnya jika kita lihat proses tumbuhan, jika kita lihat secara detail, kita tidak bisa menyimaknya secara langsung gitu, tetapi membutuhkan video yang di sana bisa menyimpan pertumbuhan mulai dari bibit sampai berkembangnya tumbuhan tersebut, misalnya bunga mawar, sampai bibit sampai berkembangnya bunga mawar yang indah. Nah, sekarang lanjut ke kelemahan, terutama terletak pada segi teknis dan biaya. Penggunaan media ini memerlukan dukungan sarana dan prasarana, seperti mencukupi halnya listrik, serta peralatan atau bahan-bahan khusus, dan dilakukan pengadaan serta pemeliharaannya membutuhkan biaya yang sangat cukup mahal. Dan pengalaman melihat video ini bisa menyerap materi sekitar 30%. Yang kedelapan yaitu melihat gambar atau diagram. Melihat gambar atau diagram melalui lambang-lambang seperti gambar, grafik, dan bagan sebagai alat komunikasi lambang visual dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada siswa. Dengan melihat gambar atau diagram bisa menyerap sekitar 30% dari materi yang telah disampaikan. Nah, yang kesembilan yaitu mendengarkan, atau kita biasanya bisa menyebutkan mendengarkan sebuah audio. Nah, media rekaman khususnya audio tape dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran serta pelajaran yang bersifat luas dan mudah diadaptasikan penggunaannya sesuai dengan keperluan. Secara teknis, media ini mudah dioperasikan dan cukup ekonomis dalam penggunaannya. Penggunaan dalam proses pengajaran dapat dikatakan tidak mengalami kesulitan, baik itu pengajaran perorangan maupun kelompok. Media ini tersedia di mana-mana karena kebanyakan anggota masyarakat kita memilikinya. Berbagai topik, konsep, prinsip, dan prosedur dapat disampaikan melalui rekaman yang telah dipersiapkan dengan teliti sebelumnya.
Unggulnya, kita sebagai pendengar bisa mengulangi rekaman tersebut guna lebih memahami mendalam. Dengan adanya pengalaman mendengarkan audio ini bisa menyerap materi sekiranya 20%. Nah, ke-10 yaitu metode membaca. Memang, metode membaca ini kurang diminati oleh sebagian besar masyarakat. Meskipun akhir-akhir ini masyarakat banyak tertarik oleh dunia elektronik yang lebih modern, tampaknya teknik membaca ini tidak akan ditinggalkan sebagai media pengajaran. Artinya, teknik ini akan selalu memegang peranan penting dalam pendidikan dan pelatihan. Biasanya, teknik ini menggunakan media buku, majalah, dan lain-lain. Tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman, media membaca tidak hanya di buku saja, tetapi aplikasi pembelajaran di media elektronik seperti HP juga bisa. Ada beberapa keuntungan dan kelemahan dalam penggunaan media cetak ini. Keuntungannya yaitu keuntungan dari media buku, majalah ini di samping relatif murah pengadaannya, juga lebih mudah dalam penggunaannya, dalam arti tidak memerlukan peralatan khusus, serta lebih luas dalam pengertian mudah digunakan, dibawa atau dipindahkan. Kelemahannya yaitu kelemahan dari media ini terutama jika kurang dirancang dengan baik, cenderung untuk membosankan. Di samping itu, media ini kurang dapat memberikan suasana yang hidup dalam pembelajaran. Dengan adanya pengalaman media ini bisa menyerap materi sekiranya 10% dari yang telah disampaikan. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kerucut Edgar merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atau dasar tentang ketertarikan antara teori belajar dengan komunikasi audiovisual. Hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung, konkret, atau tadi yang paling bawah sendiri, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang. Semakin ke atas puncak kerucut, maka semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung, tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi dengan mempertimbangkan situasi belajar. Jadi, jika kita jadi seorang pengajar harus mengetahui dulu jenis pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.